Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah hari yang dimuliakan Allah, karena dalam setiap pertemuan, dalam setiap silaturahim, tentunya semua itu atas seizin Allah. Dan insya Allah pertemuan ini saya akan bawa keberkahan khususnya di Kecamatan Pelemahan. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan tuntunan dan suri tauladan beliau kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya beriman tapi insya Allah juga berakhlakul karimah. Mas Bub, dapat kami sampaikan di Kecamatan Pelemahan ini, Mas Bub, tahun ini sebagai komitmen Mas Bub khususnya di sektor pertanian, karena memang salah satu yang menjadi program prioritas Mas Bub di Kabupaten Kediri selain infrastruktur adalah pertanian. Satu dan pasti pertama, nanti pasti ditanya Mas Bub, daripada nanti kita ditanya saya melaporkan dulu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, atas doa panjenengan dan perjuangan Mas Bub ke Jakarta, untuk subsidi pupuk urea kita naik 73%, Bu. Angkanya itu tambahan jenengan itu 990 ton khusus Kecamatan Pelemahan. Untuk NPK yang paling pupuk majemuk yang paling dibutuhkan petani itu insya Allah naik 113%. Kirang langkung 1010 ton itu khusus Kecamatan Pelemahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, pupuk yang pertama niku nggih dereng telas. Nggih, mangke pun protes tapi ternyata pupuknya pun dereng telas. Jadi ini serapannya masih 40% masuk dari pupuk yang pertama, sehingga monggo diserap dulu silahkan. Insya Allah SK-nya sampun ditandatangani Mas Bub. Jadi niki semua dipermudah Allah, seizin Allah perjuangan beliau, dan ini bukti keseriusan beliau di sektor pertanian. Monggo nanti biar Mas Bub yang nyampaikan. Jadi intinya inilah komitmen pemerintah daerah Kediri khususnya Mas Bupati dalam sektor pertanian. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini wanci yang dimuliakan Allah, wanci yang wedal yang engkang sae. Nanti saged diskusi, manten mbok usah terlalu formal. Niki sampun wareg apa dereng niki Bapak Ibu? Nggih. Soalnya kula wau, lah niku yang penting senyum itu wau rumiyin. Dadi seneng atine senyum. Lah Mas pun gandeng-gandeng mriki kula kalian jenengan tasik kumus-kumus niki repot ngantos niki nggih. Matur sembah nuwun. Selanjutnya kami mohon Mas Bupati, Mas Dito untuk memberikan arahan sekaligus sambutan di Desa Payaman khususnya untuk kami petani di Kecamatan Pelemahan. Matur sembah nuwun modal kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang alhamdulillah saya bisa berkunjung hari ini di Kecamatan Pelemahan. Mohon maaf saya agak terlambat karena tadi ada acara dengan Pak Kajari terkait hibah tanah. Langsung saya lanjut bergeser ke sini. Jadi saya sampaikan alhamdulillah yang selalu menjadi kendala dan selalu menjadi momok, selalu menjadi persoalan. Setiap saya sebelum turun ke teman-teman petani itu selalu pasti ditanyakan, Mas, nyapa toh subsidi pupuknya kok angel. Dan itu kita alami kemarin bertahun-tahun. Subsidi pupuk luar biasa sulitnya. Satu dan lain hal, memang mekanisme subsidi pupuk ini kami yang di pemerintah daerah mengajukan permohonan alokasi, nanti disetujui oleh kementerian itu berapa, nah itulah yang nanti akan turun di kota kabupaten sekitar. Satu dan lain hal, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Anam, jadi sudah clear ya Bapak Ibu. Memang untuk kebutuhan pupuk dua pupuk subsidi, yang pertama adalah urea, itu dari 21.175 ton naik menjadi 36.207 ton, dan itu hanya untuk Kecamatan Pelemahan. Lalu untuk kuotanya NPK yang semula 19.042 ton naik menjadi 40.698 ton. Jadi khusus Kecamatan Pelemahan kuota urea bertambah 990 ton
dan NPK-nya bertambah 1010 ton. Ini harapannya jenengan nanti pada saat mulai masa tanam tidak ada keluhan terkait subsidi pupuk, karena 2021, 22, 23 itu luar biasa sekali sambatan teman-teman petani. Mas, ini kenapa toh, ini kemana, kok subsidi pupuknya kok nggak ada dan sebagainya. Ya, saya coba tak komunikasi dengan yang ada di Jakarta. Alhamdulillah hari ini terselesaikan dan ini terjadi di beberapa kecamatan surplus, artinya kuota pupuk tidak menjadi problem hari ini. Nah, maka saya setiap turun ke teman-teman petani, saya membiasakan diri tidak memberikan sambutan yang panjang lebar. Saya selalu membiasakan diri berkomunikasi dua arah. Kira-kira apa yang menjadi keluhan panjenengan hari ini, apa yang menjadi harapan panjenengan terhadap kami yang ada di pemerintah kabupaten itu apa saja, tolong disampaikan. Nah, kalau saya sambutan, saya bicara panjang lebar ini itu hasilnya malah tidak ada. Saya lebih senang mendengarkan apa yang panjenengan butuhkan, apa yang panjenengan keluhkan. Dari catatan saya, di pelemahan ini luasan lahan padi ada 3.800 hektar dan mampu memproduksi 25.000 ton GBK, gabah kering giling. Sedangkan untuk jagung lebih besar, yakni luasannya 6.300 hektar, lalu produksinya sebesar 43.470 ton. Nah, ada yang punya kendala, ada yang punya masalah, silahkan disampaikan. Kalau tidak ada saya senang, kalau ada monggo saya tunggu. Nah, pertama saya berterima kasih dengan informasinya tadi tentang pupuk. Nah, saya bangga sekali dengan ada kenaikan subsidi 113 untuk NPK, 73 untuk urea. Nah, yang saya pertanyakan, dan saya mau tanya permintaan juga, kelompok saya itu selama 20 tahun ya, selama ini belum mendapatkan bantuan mesin dari pemerintahan pusat. Nah, ini saya mau lewat Mas Bu minta tolong, dan saya minta sangat untuk permintaan saya bersama anggota mengeluhkan untuk dibantu mesin seperti kombi, untuk mesin kombi atau juga mesin rotari, karena permasalahan di petani saya itu mengeluhkan tentang pemotongan padi itu dan juga pengolahan tanah. Itu aja Pak, saya minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu Pak, karena kan saya kan ada ratusan ya Pak ya, bahkan hampir ribuan kelompok, 1.700 kelompok tani. Kalau saya ngasih Bapak, saya kan harus menyiapkan juga untuk teman-teman kelompok tani di kecamatan-kecamatan lainnya. Kalau saya kasih rotari mau Pak? Kebetulan hari ini masih sisa satu di kantor kita. Kebetulan sisa satu, ya kayak gitu tuh kadang rezeki Pak. Bapak pas minta pas sisa satu. Barusan Pak Anang bisik-bisik, Mas Bub masih sisa satu Mas Bub. Ya sudah, kita berikan kepada Bapak nanti mesin rotarinya.
sini kami mewakili desa kami, yang terutama di desa kami yang kendala di desa kami itu terutama dari segi pengairan, Pak. Di desa kami itu ada daerah yang pengairannya itu mudah, ada daerah yang pengairannya kalau tidak pakai dasar itu tidak ada air gratis kecuali dari langit. Nah, terus terang kami mewakili dari desa meminta bantuan agar disediakan program listrik masuk sawah biar ketika kami mengairi kalau menggunakan listrik itu katanya kan lebih efisien dan lebih murah dibandingkan pakai solar. Ya entah itu apa nanti yang dimasukkan di desa kami, sibel atau pompa listrik. Saya sangat berterima kasih apabila ya, harapan kami itu dikasih karena itu dikasih apa Pak? Dikasih itu program listrik masuk sawah gitu Pak. Oh, oke. Itu yang kedua ya di kelompok kami sama dengan Pak Dawami itu tidak memiliki alsintan sama sekali. Kalau di desa kami menurut pandangan saya itu yang dibutuhkan adalah alat pemipil jagung beserta klobonya itu, karena dengan meningkatnya biaya produksi buruh saat ini kalau dihitung-hitung itu kayaknya yang nutut kalau hanya yang dikerjakan hanya itu dok, karena berseratusnya kalau dikalkulasi kemarin 3 bulan hanya dapat 200.000 atau 300.000 hasil dari sawahnya. Demikian dari saya, harapan kami itu dikabulkan 100%. Saking kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kalau yang soal listrik masuk ke sawah itu kita bisa komunikasikan dengan PLN, saya rasa Pak Anang. Yang berikutnya terkait alat, kita akan masukkan dulu dalam perencanaan kita ke apakah nanti akan disetujui atau tidak, kita melihat dulu Pak, karena saya tidak mau semuanya serba empuk-empuknya aja. Artinya saya ngomong iya oke nanti saya bantu gini tapi ternyata tidak ada bantuan sama sekali. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Kalau ada ya ada, seperti bapaknya tadi memang pas bejone bapaknya tadi, bapaknya minta rotari memang sisa satu rotari di kantor dinas, ya maka kita serahkan ke bapak ya. Tapi nanti kira-kira kebutuhan bapak untuk pipil jagung itu ya Pak ya, itu nanti akan kita masukkan dalam rencana kita. Kalau memang bisa nanti dicukupi, silahkan dicukupi Pak Anang. Mungkin Pak Anang mau menambahkan, silahkan. Jai matur sembah nuwun Mas Buk. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Mas Buk beliau ini sudah melangkah terkait rencana listrik masuk desa. Jadi kenapa di masing-masing desa termasuk kami kemarin di Ngurah, nginep di Ngurah, banyak petani bertanya, Mas Buk, tempat kami, desa kami sudah dihitung ada 21 titik nih, ini kapan dibuat sumur? Justru itu langkah pertama yang dilakukan pemerintah daerah dalam langkah program listrik masuk desa, dan sudah dibuatkan MOU dengan PLN Mas Buk, dengan kabupaten sudah. Kita melangkah, kenapa harus dipirsani titik-titik pun Pak, soalnya listrik ini nyetrum no mboten, nyetrum mangke serem bongko niku mangke repot niku. Lah nggih niku wau. Listrik niku masalahe kedah ngitung cagake paling jawi niku pinten. Kabel niku supaya wote kiat kanggo submersible niku pinten. Dadi pun salah tampi, kalau wingi disak desa enek 21, enek sing 17 itu memetakan titik. Mangke supados cagak-cagake terakhir bagaimana, setelah itu nanti akan kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu Kades. Ada anggaran 20% dana desa yang untuk ketahanan pangan. Insya Allah sudah kami hitung Pak. Yang IP1 ke IP2, IP2 ke IP3 kurang lebih kita butuh sumur itu 3.166. Ditunggu kemauan, insya Allah semoga pinaringan kemudahan ya Allah. Nanti ke depan rencana yang sudah direncanakan oleh beliau Mas Buk, pembentukan kawasan dan lain-lain terkait listrik manusia bisa segera terrealisasi. Terkait konsiler tadi Pak, insya Allah nanti akan kami upayakan untuk sebet Pak. Jadi memang kami juga nggak bisa janji, tapi sama-sama nanti banyak-banyak berdoa lah, kata orang sekarang, kata-kata sholawat buatan Mas Bud. Monggo Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari dinas atas bantuan mesin-mesin itu Pak, tapi tempatnya itu nggak ada Pak, tempat untuk mesin-mesin itu. Di desa kami itu ada
Bumi Gendong Pak, kalau Mas Bu berkenan, saya minta bantuan untuk tempat-tempat itu. Jadi berkesannya bukan milik perorangan, jadi milik kelompok itu loh Pak. Jadi anggota biar tahu kalau itu milik kelompok. Begitu saja Pak. Kami mohon dengan sangat untuk Mas Bu membantu untuk tempat itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaan saya Pak, itu yang jenengan butuhkan, tempat itu adalah tempat yang jenengan butuhkan atau yang jenengan inginkan? Beda loh, butuh sama ingin. Yang yang kelompok butuhkan Pak. Hah? Yang kelompok butuhkan itu Pak, karena yang sudah itu kalau pindah pengurus itu jadi milik perorangan yang sudah Oh. itu loh Pak. Maksudnya kalau pindah pengurus itu jadi tetap milik kelompok gitu Mas. Oke, jadi kelompoknya nanti pengurusnya ganti, alatnya tetap di situ Pak. Jangan sampai dibawa katut sama pengurus yang lama. Oke, Anang nanti disiasati. Mungkin kalau langsung tempat kan rasanya itu perlu waktu ya. Ini juga repot nanti kalau semua teman-teman petani yang alatnya sudah lengkap minta tempat semua. Aku ya bingung lek gue jawab piye gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya kebutuhan jenengan sudah ada untuk alat-alat itu, cuman kekhawatiran jenengan iki golek kayak pengurusnya ganti, iki engko alatnya digowo, jenengan khawatir itu. Hanya itu tolong dicatat mekanismenya bagaimana supaya bisa alat-alat itu tetap menjadi milik kelompok bukan milik perseorangan. Itu yang harus dipahami. Monggo bagi penanya berikutnya atau yang mau menyampaikan keluhan, silahkan Pak, monggo. Ya Pak, Sedulurnya sampun minta dari pertanian, ya saya dari KWT. Gimana? Kami mau minta alat untuk masak. Masak apa Bu? Kue Pak, kalau hari Lebaran nanti bisa bareng-bareng masak kue sama tetangga-tetangga gitu. Alat apa yang Ibu butuhkan kira-kira? Oven sama mixer yang besar itu Pak. Oven sama mixer yang besar. Ya. Nah ini sudah mulai kreatif ini. Tadi dari mulai pertama rotari, terus minta tempat buat mesin. Setelah tempat buat mesin, ada yang minta sumur submersible. Sekarang sudah mulai alat untuk bikin kue. Ya, Pak Sekda dicatat Pak Sekda. Segera sampaikan Kepala Dinas Kopusmik, saya rasa tidak besar kalau kebutuhannya untuk alat-alat. Ya, insya Allah. Berapa Bu kira-kira yang alat yang Ibu butuhkan? Butuh loh Bu, bukan ingin. Kadang orang ini suka keliru nih antara butuh sama ingin. Tetangga itu biasanya itu pengen tapi nggak punya alatnya. Nanti kita bareng-bareng gitu. Butuh atau kepengen Bu? Kalau kepengen? Betul Pak. Punya tapi kecil Pak, di rumah sudah punya tapi kecil. Sudah pernah melakukan produksi kue Bu? Buat sendiri Pak. Sudah pernah buat sendiri. Buat apa Ibu buatnya? Buat Lebaran, kalau buat anak. Buatan kuenya kue apa? Kue kering. Ya kue kering kan ada banyak, ada kastengel, ada nastar, ada macam-macam, ada putri salju, ada macam-macam. Lidah kucing. Apa yang jenengan buat? Ya itu lidah kucing, nastar, terus apa monde itu. Nah, mawaran. Ibu sudah pernah buat? Sudah. Sekarang ada nggak kuenya? Enggak, maksudnya kalau sekarang ada saya mau ngicipin dulu. Kalau enak. Ada di rumah. Oh. Masih ada sisa Lebaran. Waduh Bu, Lebaran sudah 2 bulan yang lalu Bu. Wah repot ini. Nah ini. Rumahnya jauh Pak. Ya Bu, kasih kami waktu paling tidak 1-2 bulan ini. Nanti kebutuhan Ibu apa, tolong sampaikan ke Pak PLH Sekda. Jangan kita cukupi Bu. Terima kasih. Ya nanti biar di follow up sama Kepala Dinas Pertanian. Kepala Dinas Pertanian akan menginfokan ke bagian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Monggo.
petani milenial, Pak. Kami mempunyai komunitas anak-anak muda yang gemar menggunakan alat-alat yang maju, Pak. Nah, kami di sawah kan perlu hiburan juga, Pak. Hari ini anak-anak muda kami hadir saat ini pun supaya kami tidak stres, senang, tidak di sawah tok kan gitu. Hari ini kami juga dihibur. Kami biasa ngamen, Pak. Biasa anak ini ngamen ada di garasi Pare, Pak. Anak ini ngamen tapi tidak memiliki alat, nyewa, Pak. Kadang itu sawerannya itu buat nyewa kadang pas kan gitu, buat ongkos pas. Nah, harapan kami ke depan supaya kami tidak stres mikirin alat, supaya alat yang kami perlukan nanti supaya ada bantuan. Terima kasih, Pak. Ini sudah semakin melebar. Alat musik apa yang kira-kira Bapak butuhkan paling awal, Pak? Hari ini ampli ini dipinjemin dari tempat ini, Pak. Puji Tuhan ya, Pak. Nah, Gimana? hari ini kami pinjam alat ampli ini, Pak. Kami tidak sewa, Pak. Dipinjemin dari tempat gedung ini, Pak. Kami bahkan untuk alat itu sewa. Untuk gitar bass pun kami juga sewa, Pak. Gitu. Jadi anak-anak ini mengumpulkan hasilnya untuk mengembangkan usaha musiknya Pinocchio Musik, Pak. Supaya ke depan, iya, Pinocchio Musik ini supaya ke depan lebih maju lagi, Pak. Kalau kami punya alat lengkap kan, kami tidak bingung-bingung, Pak. Ke sawah juga senang, memberikan hiburan juga mudah. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan saya malah nggak dijawab. Alat musik apa yang Bapak paling butuhkan lebih dulu, Pak? Gitar, Pak. Gitar akustik elektrik, Pak. Sama soundnya, Pak. Gitar sama soundnya, oke. Ini Pak PLH Sekda catat, Pak. Kalau gitar kita bisa bantu cepat, sound juga seharusnya kita bisa bantu cepat. Nanti gini aja, Pak. Kalau pemerintah, Pak, tolong nanti teman-teman sekre tolong dicatat. Nanti kalau Pemkab nggak ada anggarannya, saya yang belikan, Pak. Tepuk tangan buat Boleh kasih waktu untuk Bupati yang sudah menyempatkan waktunya datang di siang hari ini. Matur suwun, Mas, matur suwun, Pak. Piye caranya boleh kangen Saya terus terang, Pak, 3,5 tahun orang mau nyogok saya uang ini tuh no, saya bilang. Tapi disogok lagu satu, saya kasih, Pak, alatnya nanti, Pak. Bapak butuh gitar sama ampli, kalau nanti pemerintah tidak ada anggarannya, saya belikan sendiri, Pak. Oke, matur suwun, Pak. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak kehadirannya, terima kasih banyak keluhannya. Saya berdoa semoga Kabupaten Kediri ini tetap menjadi kabupaten yang ayem, yang tentrem, tetap gemah ripah lojinawi, warganya sehat, dilimpahkan rezekinya. Kalau sudah sehat rezekinya dilimpahkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Baik Bapak Ibu semua, kula kinten cekap mekaten mbok bilih wonten salah kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi panjenengan sedaya sehat, diparingi seger waras bahagia dunia akhirat. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Mas Fuk mohon berkenan untuk bisa memberikan secara simbolis. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak.
Memang kan teman-teman petani ini siklusnya pertama terkait pupuk. Pupuk sudah kita berikan solusi, maka berikutnya adalah harga pasca panen. Harga produksi dari komoditas-komoditas tersebut. Nah, kalau dua ini sudah, biasanya alat, kebutuhan alat. Tadi sudah kita hitung terkait kebutuhan alat dan sebagainya. Dan kita juga mendorong teman-teman petani tidak hanya bertani saja, juga harus bisa punya kemandirian yang lain. Tadi salah satunya ada yang bermusik, ada juga yang mengembangkan, ya beliau ibu-ibu termasuk dalam KWT, tapi satu sisi juga beliau bekerja untuk membuat kue-kue lebaran, diminta untuk alat, jadi macam-macam. Sebenarnya kalau di Kecamatan Pelemahan saya rasa tidak ada hal yang sangat krusial untuk sektor pertanian. Mas, kalau untuk ini Mas, mesin panen ini di kabupaten Kediri punya berapa unit? Total berapa unit Pak Anang ya? Sekitar masih 20-an. 20-an memang, masih belum banyak. Karena satu mesin kurang lebih harga berapa ya Pak? 700 jutaan. Memang kita harus hitung sesuai benar-benar kebutuhannya. Kadang orang ini minta sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan. Memang sekarang masih 20 ya, harapannya bisa terus bertambah karena apapun komoditas utama kita pertanian. Jadi urea kita di khususnya Kabupaten Kediri termasuk di Pelemahan kita ada tambahan sekitar 73%. Itu total ya? Dari alokasi awal. Jadi khusus urea 73%, untuk yang NPK itu ada tambahan 113%. Khusus di Kecamatan Pelemahan ini ada tambahan sekitar 990 ton untuk urea dan 1010 ton untuk NPK. Bantuannya Pak di Pelemahan ini yang mendapatkan bantuan berapa? Kalau bantuan hampir merata Mas ya. Jadi bantuan hari ini kan teman-teman bantuan ada berupa benih, ada pupuk, ada alsintan. Kalau benih ini kurang lebih ada 1.600 hektar untuk benih jagung, dan otomatis itu hampir merata. Jadi untuk benih jagung. Kemudian untuk komben adanya kita bagikan komben ini ada di Desa Payangan, terus yang 5 pompa tadi ada 5 desa, terus tadi ada Rotari dan juga ada Polikota dan di 2 desa. Itu untuk diberikan hari ini ya, maksudnya belum yang lain. Jadi yang diberikan bantuan tadi adalah bantuan intensifikasi berupa pupuk NPK, boron dan lain-lain, termasuk boosternya untuk pembungaan dari kelengkeng itu sendiri. Jadi pupuk yang diberikan di Pelemahan tadi adalah rupanya dalam bentuk pemenuhan kawasan. Kalau kelompok tani itu terbagi dari 16 desa. Jadi rata-rata satu desa mungkin ada 3-4 ya, 17 desa. Tinggal kalikan 4 aja. Hampir 50 kelompok tani kalau di Pelemahan ini.